Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Da'watul qabaili utawi iki ku merteloaken ngajak pira-pira kabilah ila dini maring agama Islam. Da'watul qabaili utawi iki ku mertelaaken ngajak pira-pira kabilah ila dini maring agama Islam, mengajak beberapa kelompok untuk masuk agama Islam. Dhalla rasulu asyra sanawatin, dhalla dadi sapa ar-rasulu utusan, dhalla dadi sapa ar-rasulu kanjeng Nabi asyra sanawatin ing dalem mangsa 10 pira-pira taun. Ing dalem mangsa 10 pira-pira taun iku yad'u ngajak sapa kanjeng Nabi Quraisyan ing wong Quraisy ila dini maring agama Islam billini kelawan alus warifqi lan welas falamma ra'a maka ing dalem sumangsane ngawruhi sapa kanjeng Nabi falamma ra'a maka ing dalem sumangsane ngawruhi sapa kanjeng Nabi syiddata inadihim ing bangete angase wong Quraisy wa ta'assubahum lan panase atine wong Quraisy alaihi ing atase kanjeng Nabi kharaja maka metu sapa kanjeng Nabi fis sanatil hadiyata asyarata ing dalem taun kang ke-11 minan nubuwati saking kenabian ilal qabaili maring pira-pira kabilah fi aswaqihim ing dalem pira-pira pasare qabail wasara lan dadi sapa kanjeng Nabi iku yatuhum ngajak sapa kanjeng Nabi ing qabail ya. Wasara lan dadi sapa kanjeng Nabi iku yatuhum ngajak sapa kanjeng Nabi ing qabail ila dini maring agama Islam. Fakana maka ana iku minhum setengah saking qabail. Fakana maka ana iku minhum setengah saking qabail man sapa man wong yarudukan nolak sapa man rodan kelawan penolakan kopihan kang ala. Wa minhum lan iku setengah saking qabail sapa man wong yarudukan nolak sapa man rodan kelawan penolakan hasanan kang bagus. Wa kana lan ana iku min aqbahihim setengah saking luwih ala-alane qabail iku min aqbahihim setengah saking luwih ala-alane qabail apane rotan nolake apane rotan penolakane Banu Hanifata sapa Banu Hanifata ya Bani Hanifah qabilah Bani Hanifah jama'atu Musailamah al-Kadzabi yaiku jama'ah Musailamah al-Kadzab jama'atu Musailamah al-Kadzabi yaiku jama'ah Musailamah al-Kadzab da'watul qabaili ila din. Setelah masa 10 tahun berlalu dari kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga
setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, maka baginda Nabi tanpa kenal lelah mengajak kaumnya, yakni orang-orang Quraisy, untuk selalu kembali ke jalan yang benar, mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang sebenarnya. Dzillar Rasul asyra sanawatin yad'u Quraisyan ila din. Jadi 10 tahun sudah berlalu, Kanjeng Nabi tanpa henti mengajak mereka orang-orang Quraisy untuk memeluk agama Islam, dan cara beliau di dalam mengembangkan atau menyebarkan ajaran Islam bil-laini war rifqi. Ini yang harus kamu ketahui, dengan cara yang halus dan penuh kasih sayang. Beda dengan orang-orang sekarang yang ngakunya orang-orang Islam, pinter apa, tapi nyatanya di dalam penyebarannya, di dalam ajarannya malah sebaliknya, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Kanjeng Nabi ketika di dalam mengajarkan Islam, ya, mengajarkan syariat Islam, beliau mengajarkannya dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil, ajaklah mereka bil mau'izatil hasanah, ajaklah mereka untuk kembali ke jalan Tuhanmu dengan tutur kata yang baik. Dan ini selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jangan pakai sumpah serapah, menghina, maki-maki. Ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi, yang harusnya mau'izah hasanah. Mau'izah itu pitutur, nasihat, hasanah, baik. Lah, masa iya pitutur yang baik itu mengajak orang-orang untuk membenci, entah itu membenci mereka yang berbeda keyakinan ataupun membenci mereka yang berbeda dalam hal pemikiran, ya, padahal sudah jelas itu, ya. Falamma ra'a siddata inadihim wa ta'assubahum alaih wa man'ahum nasyadin, ya. Falamma ra'a ing dalam sumangsane pirsa atau ngawruhi sapa Kanjeng Nabi siddata inadihim ing angas, ing banget angase wong Quraisy, wa ta'assubahum lan panas atine wong Quraisy alaihi ngatasé Kanjeng Nabi, wa man'ahum lan nyegae wong Quraisy nasyadini ing kesebare agama Islam, kharaja fis sanatil hadiyah minan nubuwah ilal qabail. Begitu beliau mengetahui bahwa di dalam menyebarkan ajaran Islam kepada kaumnya itu banyak mengalami kegagalan dan penolakan, maka beliau baginda Nabi melakukan cara yang lain. Cara yang lain di dalam menyebarkan ajaran Islam, salah satunya kharaja fis sanatil hadiyah minan nubuwah ilal qabail fi aswaq. Pasar yang biasanya tempat terjadinya transaksi orang-orang di dalam berbelanja itu akhirnya dijadikan salah satu tempat untuk berdakwahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diajak oleh Kanjeng Nabi untuk memeluk agama Islam, karena di dalam pasar itu ya berkumpul beberapa kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah. Dan pada saat penyebaran itu, ya, wasara yad'uhum ila din fakana minhum man yaruddu raddan qabihan wa minhum man yarudda raddan hasanah. Ya, tapi meski demikian, ya, cara-cara yang beliau lakukan di dalam berdakwah sampai akhirnya mendatangi beberapa kabilah melalui pasar, ya, tapi nyatanya sebagian dari mereka itu, ya, masih saja banyak yang melakukan penolakan terhadap apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu macam-macam. Ada yang menolak secara halus, ya, dengan bahasa yang baik, tapi ada juga di antara mereka yang melakukan penolakan atas segala ajaran Kanjeng Nabi dengan penolakan yang keras, bahkan sampai memaki-maki atau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan di antara mereka sekelompok orang yang melakukan penolakan bahkan sampai memaki-maki ataupun menghina Kanjeng Nabi adalah golongan yang berasal dari kabilah Bani Hanifah, yang antara lain pimpinannya itu kita tahu seorang yang mengaku dirinya Nabi, seorang yang mengaku dirinya mendapatkan firman dari Allah, ya, penerus Nabi Muhammad, padahal sih tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Nah, orang ini namanya Musailamatul Kadzdzab. Musailamah sih itu alam asmanya ya. Al-Kadzdzab berarti itu nama alam apa? Lakob. Kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi oleh kalian. Ya ada kan alam lakob, alam asma, alam kunyah. Ya. Nah, dalilnya apa? Ada yang tahu? Yang menjelaskan tentang alam lakob, alam asma tuh. Di Imriti kalau nggak salah ada itu. Pulang pelongo. Kun, apa dulu nih? Bab apa itu? Bab ma'rifat ya kalau nggak salah. Nah di situ dijelaskan. Jadi wasara yatuhum ilatin fakana minhum man yaruddu raddan qabihan wa minhum man yaruddu raddan hasanan. Jadi pada saat beliau mengajak untuk segera memeluk agama Islam, sebagian dari mereka ada yang menolak dengan penolakan yang halus, ada juga yang menolak dengan penolakan yang keras. Artinya sampai pada tahap menghina dan juga memaki-maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kabilah yang melakukan penolakan yang sangat keras, ya, antara lain adalah golongannya Musailamatul Kadzdzab. Dikatakan kadzdzab karena dia ini orang yang banyak bohongnya. Banyak bohongnya salah satunya merasa dirinya adalah Nabi, makanya disebut Al-Kadzdzab. Oh ya. As'ilatun utawi iki kupitakon kam iku pira apane sanatan ya. Kam inggal pira apane sanatan taune dola dadi sapa Rasul Kanjeng Nabi yatu ngajak sapa Kanjeng Nabi Quraisyan wong Quraisy. Pada tahun berapakah Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy? Tahun yang ke fi ayyi sanatin, pada tahun keberapakah Rasulullah keluar ke masing-masing kabilah? Tadi jawabannya asyra sanawat ya. Yang kedua jawabannya kharaja fi sanatil hadiyata asyrata, pada tahun yang wa makana wa malan utawi apa kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi ingma lahum maring qabail, apa yang didawuhkan atau apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi ketika bertemu mereka orang-orang kabilah. Yad'uhum ilat, mengajak mereka untuk segera memeluk agama Islam. Bimada kanu yarudduna alaihi, bagaimana di antara mereka itu di dalam melakukan penolakan terhadap ajaran Kanjeng Nabi. Penolakan yang seperti apa yang mereka lakukan? Ada berapa? Ada dua penolakan. Yang pertama penolakan secara halus, yang kedua ya, penolak secara keras, ya, menolak dengan kekerasan. Al khulasatu utawi ki kuringkasan fi hadhihi sanati kuing dalem ikilah tahun arada ngajuaken sapa Kanjeng Nabi nafsahu ing awak dhewe ke Kanjeng Nabi alal qabaili ing atase pira-pira kabilah fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Jadi beliau mendatangi pasar-pasar dan bertemu dengan beberapa kabilah untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Fa'ajaba, maka merespon sapa ba'duhum sebagiane qabail
sapa ba'duhum sebagiane qabail, waradda lan nolak sapa ba'duhum sebagiane qabail, waradda lan nolak sapa ba'duhum sebagiane qabail, raddan kelawan penolakan qabihan kang ala, qabihan kang ala. Pada saat tahun tersebut Rasulullah memberanikan dirinya untuk maju, ya, mendatangi beberapa pasar-pasar, menemui orang-orang kabilah atau menemui beberapa kabilah, dan diantaranya tujuan Kanjeng Nabi adalah mengajak mereka untuk segera memeluk agama Islam. Lalu kemudian sebagian dari mereka menanggapi dengan berbagai tanggapan. Tanggapannya itu antara lain adalah penolakan dengan secara halus dan penolakan secara kasar. Nah, itu penjelasan yang ada pada keterangan siang hari ini. Batu Islamil Ansor utawi ikiku kawitane Islame sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah beberapa sahabat-sahabat yang masuk Islam yang asalnya itu dari Madinah, makanya disebut Ansor. Muhajirin, ya, yang dari Mekah datang karena mereka itu hijrah, maka disebut muhajirin. Fisanatil hadiyata asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fal Qati